I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi berdoa matlu bi'adini mahabbataka wa ma'rifataka. Apa kabar semuanya? Nah, di sini saya Sri Arunita selaku moderator dari kelompok 5 pada mata kuliah Pembiayaan Bank Syariah. Nah, di sini saya tidak sendiri. Pastinya saya ditemani dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Anissa Siti Salihah dan A. Anton Rahajo. Nah, kelompok 5 ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan pada perbankan syariah, yang dimana kami akan membahas mengenai pengertiannya, lalu prinsip-prinsip apa aja sih yang ada di perbankan syariah ini mengenai pembiayaannya. Seperti itu. Selamat menyaksikan. Oke, baik, saya akan memulai dengan pengertian dari pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, pasal ini menjelaskan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan ini merujuk pada penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain atau nasabah. Nah, contohnya yaitu pada akad mudharabah, yang dimana bank menyediakan modal dan pihak lain atau nasabah yang menjalankan usahanya. Dari keuntungan tersebut dibagi sesuai nisbah yang sudah disepakati di awal kesepakatan. Ya. Dan pengembalian tagihannya harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, misalnya 1 tahun ataupun 2 tahun. Kita lanjut ke prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip pembiayaan di perbankan syariah itu? Yang pertama yaitu ada prinsip bagi hasil, lalu prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Nah, di sini saya akan mengupas dari prinsip pembiayaan bagi hasil. Nah, terdapat 3 akad dari prinsip pembiayaan bagi hasil ini, yaitu yang pertama yaitu mudharabah, lalu musyarakah, dan muzaroah. Nah, pertama saya akan membahas mengenai mudharabah dulu. Nah, mudharabah itu apa sih? Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sohibul mal menyediakan seluruh modal atau pihak bank ya, sedangkan pihak lain atau nasabah menjadi pengelolanya. Nah, keuntungan usaha secara mudharabah ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak di awal. Contohnya, nasabah A adalah seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang. Nah, kemudian dia mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah dalam bentuk bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah. Nah, untuk jangka waktunya dia mengambil 1 atau 2 tahun. Ya, misalnya, jumlah modal yang dibutuhkannya itu adalah 30 juta dan keuntungan yang diperolehnya itu 5 juta per bulan. Nah, dari pendapatan ini nasabahnya harus disisihkan uangnya itu untuk tabungan pengembalian modal, misal 2 juta. Nah, untuk selebihnya antara bank dan nasabah sesuai dengan perjanjian mendapatkan masing-masing 50%. Dan pengembalian itu pastinya harus dikembalikan pada jangka waktu yang sudah ditentukan, yaitu selama 1 tahun ataupun 2 tahun. Lalu yang kedua, pada prinsip pembiayaan bagi hasil, ada akad musyarakah. Musyarakah ini yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, isi dalam perjanjian ini menghendaki adanya kerjasama antara dua pihak, yaitu bank dengan nasabah, untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan. Nah, karena ini yang menjadi pokok perjanjian antara kerjasama para pihak, maka struktur hukum pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam perjanjian bagi hasil adalah struktur hukum persekutuan atau partnership. Oke, next yang terakhir yaitu ada mujaroah. Nah, mujaroah yaitu adalah akad kerjasama atau percampuran pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem
bagi hasil atas dasar hasil panen. Nah, contohnya seperti pemilik lahan yang memiliki lahan sebesar 1 hektar dengan tanaman padi, sementara penggarap memiliki modal sebesar 10 juta dan akan mengelola tanaman padi tersebut. Nah, nisbah bagi hasil yang ditentukan adalah 50 50, yaitu pemilik lahan akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar 50% dari hasil panennya, lalu sementara penggarap akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar 50% dari hasil panen. Jadi seimbang itu 50% untuk nasabahnya dan 50% untuk pihak banknya. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai prinsip jual beli. Nah, prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Nah, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan atau biasa kita sebut dengan margin atau markup. Nah, untuk prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antara harga barang yang diperjualbelikan. Nah, untuk prinsip dalam jual beli ini terdapat dalam beberapa produk. Untuk yang pertama itu ada bai al-murabahah. Nah, bai al-murabahah ini merupakan akad jual beli barang tertentu. Nah, dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Jadi, untuk bai al-murabahah ini merupakan akad jual beli yang dimana barang dan keuntungan itu harus sudah dengan jelas disebutkan sebelumnya. Nah, pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan prinsip murabahah ini disyaratkan harus menjelaskan harga pokok barang dan juga menentukan besarnya keuntungan bagi bank. Nah, untuk bank dalam menetapkan margin keuntungan perlu adanya kehati-hatian atau secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. Karena jika berlebihan itu merupakan riba, yang dimana riba merupakan yang dilarang dalam Islam. Nah, sebagai contoh, Mamat, seorang pengusaha, itu membutuhkan kendaraan sepeda motor yang harganya 5 juta rupiah untuk fasilitas transportasi usaha. Nah, ia mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah dengan jangka waktu 2 tahun. Nah, setelah bank meneliti kemampuan nasabah untuk membayar dan aspek ia mendapat pembiayaan eh, dengan cara diketahui harga sepeda motor itu 5 juta. Nah, setelah hasil negosiasi bank memperoleh keuntungan itu sebesar 1 juta selama 2 tahun. Nah, jadi nasabah harus mengembalikan biayanya kepada bank itu sebesar 6 juta karena untuk keuntungan yang diperoleh itu untuk keuntungan yang diperoleh oleh bank itu sebesar 1 juta. Jadi nasabah harus mengembalikan biayanya itu kepada bank sebesar 6 juta. Jadi keuntungannya itu sebesar 1 juta, itu 20% dari modal. Nah, jadi jumlahnya itu yang harus dikembalikan oleh nasabah itu sebesar 6 juta rupiah. Itu diangsus selama 2 tahun atau selama 24 bulan. Seperti itu. Nah, jadi untuk tiap bulannya nasabah itu
membayar angsurannya atau cicilannya kepada bank itu sebesar Rp250.000. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada Bai Al-Muqayyadah. Bai Al-Muqayyadah itu merupakan jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang. Nah, jadi untuk Bai Al-Muqayyadah ini merupakan suatu jual beli yang di mana terjadi pertukaran antara barang dengan barang atau biasa kita sebut dengan barter. Kemudian, untuk yang selanjutnya itu ada Bai Al-Mutlaqoh. Bai Al-Mutlaqoh merupakan suatu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Jadi, uang itu berperan sebagai alat tukar. Nah, jual beli ini semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli. Jadi, Bai Al-Mutlaqoh ini merupakan pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Jadi, adanya pertukaran merupakan jual beli yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan menggunakan uang. Kemudian yang selanjutnya itu ada Bai Asalam. Bai Asalam ini merupakan akad jual beli di mana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian yaitu pada tanggal yang telah disepakati. Jadi, Bai Asalam ini merupakan akad jual beli di mana pembeli membayar suatu barang dengan yang telah jelas dan disebutkan spesifikasinya. Jadi, kemudian si barangnya itu akan diserahkan kepada nasabah tersebut setelah pada waktu tanggal yang telah disepakati antara bank dan pihak nasabahnya. Kemudian untuk yang terakhir itu ada Bai Al-Istisna. Bai Al-Istisna ini merupakan kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu. Nah, tetapi untuk pembayaran ini bisa dilakukan secara diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama antara pihak nasabah dan pihak bank. Nah, sedangkan untuk barang yang dibelinya itu diserahkan kemudian setelah dibayar, setelah melakukan pembayaran. Jadi untuk Bai Al-Istisna ini merupakan suatu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu. Jadi untuk pembayarannya itu dilakukan di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini ada prinsip sewa menyewa. Nah, jadi ijarah termasuk salah satu pembiayaan di perbankan ya teman-teman. Jadi ijarah adalah akad pemindahan hak pengguna atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembiayaan sewa kepada pemilik. Nah, jadi ini itu dibagi menjadi dua macam ya teman-teman. Yaitu ada ijarah sewa menyewa dan ijarah al-mutahid bid. Nah, jadi ini itu dibagi menjadi dua macam ya teman-teman. Yang pertama ada ijarah atau sewa menyewa dan ijarah al-mutahid bid malik ya teman-teman. Ijarah tanpa kepemilikan yaitu pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri ya teman-teman. Nah, terus ijarah mutahiyah bit tamlik yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa menyewa atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, baik ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu
Pembiayaan prinsip syariah itu merupakan penyediaan barang ataupun uang yang dimana atas adanya kesepakatan ya teman-teman antar nasabah dan pihak bank untuk mengeluarkan pembiayaan tersebut ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman kesimpulannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.